Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, apa kabar kita hari ini? Iya, baik, luar biasa, alhamdulillah. Jadi senantiasa kita menggunakan kalimat alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan membahas tema tentang hakikat manusia dan konsep Islam tentang fitrah. Di antara teman-teman mahasiswa ada yang sudah memahami apa itu konsep fitrah atau siapa itu manusia. Kalau kemudian kita berbicara tentang konsep Islam, tentang fitrah dan juga tentang hakikat manusia, maka kita akan berbicara tentang diri kita sendiri. Siapa sebenarnya saya? Ketika kemudian saya membuat slide ini, saya termenung. Saya membuat sebuah foto yang kemudian mengilustrasikan bahwa kita harus bisa menganalisa diri kita sendiri, siapa sebenarnya saya, dan kemudian dari mana kita berasal, mau kemana kita, dan untuk apa kita berada di dunia ini. Kalau teman-teman mahasiswa berpikir bahwa pada dasarnya manusia itu dilahirkan, hakikatnya sebenarnya kita adalah untuk mendapatkan atau untuk melakukan kehidupan yang nyatanya sesungguhnya nanti pada kita pada akhir zaman atau pada kehidupan yang setelah ada di dunia ini. Jadi untuk apa berada di dunia ini? Sesungguhnya manusia berada di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita sudah paham siapa sebenarnya saya, kemudian dari mana kita berasal, kita pahami bahwa sesungguhnya kita berasal dari tanah yang kemudian juga Allah meninggikan kita karena memang kita mempunyai iman dan pengetahuan, kemudian mau kemana kita berasal, dan kemudian jawaban untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan siapa aku, dari mana aku, hendak kemana, dan berada untuk apa berada di dunia adalah kita bisa menjawab melalui beberapa pendekatan filosofi. Kita bisa menjawabnya dengan pendekatan filosofi, agama, atau bahkan dalam kategori ilmiah. Hakikat manusia pada dasarnya adalah memahami manusia berarti bahwa mengenal sifat atau karakteristik manusia yang sangat beragam, bahwa setiap manusia tidak ada satupun yang sama. Setiap manusia mempunyai potensi yang berbeda, mempunyai kemampuan dan kelemahan serta kelebihan yang berbeda, sehingga satu sama lain di antara kita tetap harus saling menasehati, harus saling juga mengapresiasi, dan harus saling juga menghargai. Ketika kita berbicara manusia, maka kita berbicara tentang dimensi manusia. Saya membuat 8 dimensi manusia yang kemudian kita bisa pelajari bersama, bahwa manusia itu adalah makhluk individu pada dasarnya, sehingga di antara kita harus menjadi manusia yang memang lebih baik dari manusia yang lainnya. Kemudian manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak ada satupun manusia yang memang mau atau mampu hidup secara sendiri. Manusia adalah makhluk susila, kemudian dia makhluk yang religi, kemudian makhluk jasmani, berpikir dan mempunyai potensi dan perasaan serta berkehendak. Dimensi manusia yang pertama adalah manusia itu mempunyai kematangan intelektual. Bedanya manusia dengan makhluk yang lain adalah karena memang adanya intelektual. Jadi inilah yang kemudian kelebihan dari manusia. Kemudian manusia mempunyai dimensi kemampuan berbahasa, menjadi tuntutan pada kita semua bahwa ketika kita mempunyai kemampuan berbahasa, maka kita akan sangat dengan mudah untuk mendapatkan ilmu. Kemudian manusia mempunyai latar belakang pengalaman yang berbeda, sehingga di antara kelas kita semua, ketika kemudian kita satu kelas berada atau berisi 30 mahasiswa, maka sesungguhnya mereka semua atau kita semua mempunyai latar belakang yang berbeda, sehingga ketika menganalisa seseorang atau ketika kita mau melihat seseorang, kita bisa melihat dari latar belakangnya. Kemudian manusia adalah makhluk yang mempunyai cara atau gaya dalam mempelajari sesuatu yang itu tidak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain. Ketika saya mulai belajar materi pelajaran misalnya, karena saya mengetahui bahwa saya bukan tipikal orang yang cepat untuk menangkap sesuatu, maka saya mempersiapkan waktu misalkan 3 hari untuk menganalisa materi ini. Tetapi ketika kemudian si A adalah orang yang sangat jenius, mungkin dia dalam 1 menit atau 1 jam dia mampu langsung menganalisa materi. Atau bahkan orang yang
yang lainnya ada juga yang kemudian dia membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk mampu menganalisa. Artinya bahwa setiap orang mempunyai gaya dalam mempelajari sesuatu. Ada orang yang kemudian dia terbiasa mengerjakan sesuatu dengan mendengarkan musik. Ada orang yang kemudian ketika dia mengerjakan sesuatu memang harus dalam keadaan tenang, tidak ada suara apapun. Atau ada orang yang kemudian dia mampu menyelesaikan sesuatu justru dengan misalnya memakan snack atau makanan kecil. Artinya bahwa itulah dimensi manusia. Kemudian manusia adalah makhluk individu yang mempunyai bakat dan minat, dan itu semua tidak ada yang sama. Kemudian manusia juga mempunyai makhluk yang individu yang mempunyai kepribadian. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial, sehingga tidak ada satupun manusia yang mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena memang kita sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial, maka sesungguhnya kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kemudian manusia adalah makhluk susila atau bermoral, sehingga sesungguhnya kita harus selalu belajar dalam beberapa lembaga pendidikan formal, non formal, informal untuk kemudian mendidik, membimbing diri kita sehingga kita menjadi manusia memang benar betul-betul bersusila dan bermoral. Kemudian manusia sebagai makhluk yang berbineka sesungguhnya memiliki beberapa kecerdasan. Gardner mengatakan bahwa ada beberapa kecerdasan yang kemudian dipunyai oleh manusia. Misalnya ada seseorang yang memang dia kemampuannya di logika atau matematik. Artinya bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memang dia dalam kategori bodoh. Sesungguhnya setiap manusia dia mempunyai kecerdasannya sendiri-sendiri. Ada orang yang cerdasnya memang di matematika, sehingga ketika dia diberikan mata pelajaran matematika atau mata kuliah yang sifatnya memang matematik, dia mampu menyelesaikannya dengan mudah dan cepat. Kemudian ada orang yang kemudian dia menguasai linguistik, jadi bahasanya memang luar biasa. Ada orang yang kemudian juga dia mempunyai kecerdasannya di musikal. Kemudian ada orang yang memang mempunyai kecerdasannya di jasmani atau kinestetik. Misalnya seseorang yang memang dia mampu menari misalnya di depan publik, atau kemudian kita sebut saja misalnya almarhum Michael Jackson. Dia adalah seseorang yang memang mempunyai kecerdasan kinestetik yang baik. Kemudian ada orang yang mempunyai kecerdasannya spasial, interpersonal dan intrapersonal. Jadi tidak semua orang mampu menjadi pribadi yang kalau kita sederhanakan, misalnya ketika kita ke pasar untuk menawar barang atau sesuatu yang memang mau kita tawar, tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menawar itu. Dan ketika dia mempunyai kecerdasan atau kemampuan untuk menawar, berarti dia mempunyai kecerdasan interpersonal sesungguhnya. Kemudian ada lagi kecerdasan atau orang yang mempunyai kecerdasan yang natural dan spiritual. Manusia sebagai makhluk khalifah, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Dan tidak mungkin menjadi pemimpin ketika kemudian kita tidak mempunyai berbagai potensi, karena seorang pemimpin adalah menjadi kewajiban bahwa dia harus mempunyai banyak kemampuan. Kemudian manusia sebagai pengemban misi pendidikan, bahwa pada dasarnya manusia adalah seorang pendidik meskipun dia bukan tenaga kependidikan. Artinya bahwa meskipun kelak kemudian kita tidak menjadi seorang guru misalnya, meskipun saya adalah lulusan dari program studi PDGSD, tetapi pada hakikatnya kita mengemban misi sebagai seorang pendidik. Artinya bahwa anak kita di rumah itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua untuk menjadikan anak kita menjadi orang yang memang berpendidikan, termasuk kemudian masyarakat. Dan kemudian kalau kita menjadi seorang guru, maka siswa di kelas kita adalah tanggung jawab kita untuk harus kita didik menjadi manusia yang memang lebih berdaya guna. Kemudian fase proses perkembangan manusia bisa dilihat dari sosiologis, ekonomi, kemudian biologis, fisiologis, kemudian psikologis, dan antropologis keagamaan. Kita lanjutkan dengan konsep Islam tentang fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesungguhnya manusia terlahir ke alam dunia ini dalam keadaan yang fitrah. Fitrah di sini juga mengandung arti bahwasanya sesungguhnya manusia lahir ke alam dunia itu dalam potensinya masing-masing, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada satupun manusia yang bodoh.
Karena setiap manusia hidup dia mempunyai potensinya masing-masing. Karena itu maka menjadi tugas kita bersama untuk kemudian mengembangkan potensi manusia itu sendiri. Fitrah manusia menurut Islam pada dasarnya memandang bahwa manusia memiliki fisik dan roh. Ketika kita mulai menyadari bahwasanya fisik kita, tubuh kita tidak akan mampu berdiri, tidak akan mampu kita menjadi kuat atau sehat tanpa kemudian kita diberikan asupan makanan yang memang bergizi dan sehat misalnya, maka harusnya kita juga berpikir bahwa ruhani kita pun sesungguhnya membutuhkan santapan rohaninya. Sehingga manusia yang baik, manusia yang mempunyai fitrah, bahwasanya sesungguhnya dia menyadari bahwa dia selain mempunyai fisik juga mempunyai ruh yang kemudian harus diberikan santapan rohani dan jasmaninya yang memang harus balance. Kemudian selanjutnya manusia mempunyai potensi untuk melihat, mendengar, dan berpikir. Inilah yang membedakan antara makhluk hidup yang lain dengan manusia, bahwa ada saja mungkin di antara makhluk yang lain, misalnya katakanlah kambing itu, sapi itu dia bisa melihat dan mendengar, tetapi dia tidak mampu berpikir. Sekelas makhluk atau hewan yang memang cerdas pun mungkin dia hanya bisa menganalisa melalui instingnya, tetapi manusia dia mampu berpikir, dan inilah salah satu fitrahnya manusia dan yang membedakan manusia dengan yang lain, bahwa dia mempunyai daya untuk berpikir. Sehingga sesungguhnya ketika kemudian manusia diberikan kemampuan untuk berpikir, itu harusnya manusia mampu mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik. Kemudian fitrah manusia menurut Islam adalah manusia terlahir dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa. Jadi memang dia dalam keadaan yang memang bersih seperti kertas putih yang tidak tahu apa-apa, dan kitalah yang akan menjadikan manusia itu menjadi seperti apa. Kemudian manusia terlahir dalam keadaan lemah. Sesungguhnya bahwa setiap manusia tidak mampu untuk berdiri sendiri, sehingga setiap orang akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian manusia mempunyai potensi untuk menjadi baik dan jahat. Itu tergantung dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan juga sekolah serta masyarakatnya. Kemudian manusia mempunyai kebebasan, dan saya memberikan beberapa slide tentang multi-level inteligensi dari teorinya Gardner, bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan cerdas, dan kecerdasan majemuk itu terdiri dari, misalnya, setiap manusia diberikan kecerdasan linguistik. Pertama, ini adalah beberapa contoh tentang kemampuan seseorang. Misalnya ketika dia mempunyai kecerdasan linguistik, maka dia mempunyai kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif biasanya, baik lisan ataupun tertulis. Nah, ketika seseorang mempunyai kecerdasan linguistik ini, sesungguhnya dia berpeluang untuk menjadi seorang pembicara atau pembawa berita atau pendongeng, atau dia menjadi orator, editor, dan juga menjadi wartawan. Di antara teman-teman mahasiswa mungkin mempunyai kecerdasan linguistik misalnya, maka teman-teman berpotensi untuk menjadi salah satu yang disebutkan di atas tadi. Kemudian ada juga orang yang memang dia cenderung dalam kemampuan matematik atau logis. Nah, ketika orang yang mempunyai kemampuan ini, maka sesungguhnya dia berpeluang untuk menjadi pengolah data, atau misalnya dia menjadi para peneliti, dia menjadi programmer, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kecerdasan spasial. Ini adalah kemampuan mempersepsi dunia spasial visual secara akurat. Ketika seseorang mempunyai kecerdasan ini, sesungguhnya dia berpeluang untuk menjadi seorang perancang busana misalnya, atau kemudian menjadi pencipta, penemu, pemburu, dan lain-lain. Kemudian ada lagi kecerdasan kinestetik atau jasmani. Nah, ketika di antara kita semua ada yang mempunyai kecerdasan ini, maka sesungguhnya kita berpeluang untuk menjadi penari atau pengukir atau ahli bedah, penata, atletik, dan lain-lain. Jadi kecerdasan kinestetik atau jasmani itu juga sesungguhnya merupakan sebuah kecerdasan yang memang bisa kita kembangkan dengan baik. Kemudian kecerdasan musikal, jika di antara kita ada seseorang yang memang mempunyai kecerdasan musikal, maka sesungguhnya dia berpeluang untuk menjadi seorang penikmat musik, kritikus musik, atau komponis, dan lain-lain. Kemudian kecerdasan interpersonal, ketika kita mempunyai kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Jadi
orang yang memang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya dia mampu berpeluang untuk menjadi negosiator atau sales atau entertainer atau pekerja sosial lain-lainnya yang memang dia akan mampu memahami suasana hati orang lain dan mampu memotivasi orang lain. Kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal. Ini adalah kecerdasan mampu memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Misalnya filosof atau psikolog atau kemudian peneliti mandiri. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini dia berpeluang untuk menjadi psikolog, filosof dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Nah, ketika kita mempunyai kecerdasan ini, maka kita berpeluang untuk menjadi ahli biologi misalnya, atau kemudian juga penjaga hutan, dokter hewan, hortikulturis, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang terakhir disebut dengan kecerdasan eksistensial. Ini adalah PR kita bersama. Teman-teman silahkan diskusikan apa yang dimaksud dengan kecerdasan ekstensial maksud saya, dan kemudian nanti teman-teman bisa menjawabnya dan kemudian mengirimkan melalui LSM, dan jangan lupa diupload melalui daring Unida ACID. Baik teman-teman mahasiswa, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.